Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Cek kamera dulu ya. Oke, kelihatan ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Migas. Sebenarnya tindak lanjut dari beberapa pertemuan yang lalu ya. Kita udah bahas energi terbarukan, udah bahas tentang PV, angin, sampai geothermal ya. Oke. Sekarang kita akan mulai masuk di Undang-Undang Migas walaupun pertemuan terakhir ya. Saya mencoba mencari sebenarnya yang terkini atau up to date sebenarnya tentang undang-undang atau standar peraturan migas ya, minyak dan gas. Nah, kita lihat nih di Twitter. Saya coba cari di Twitter ya. Ternyata Undang-Undang Migas ini sejak 7 Desember itu baru dibahas sekitar Juli 2021. Karena memang fokus pemerintah saat ini yaitu untuk membangun penetrasi energi terbarukan ya di Indonesia. Nah, teman-teman mungkin udah pada lihat ya. Sebenarnya saya lebih senang itu nyari data itu sebenarnya di Twitter. Kenapa? Karena biasanya up to date seperti ini, ada official SKK Migas ya. Nah, menarik dari sini sebenarnya kalau berbicara tentang minyak dan gas ya, sebenarnya komoditi utama ya di Indonesia. Tapi sebelum kita mengarah lebih mendalam, kita coba cek dulu ya Undang-Undang Migas ya. Ini yang saya dapatkan di Undang-Undang 22 tahun 2021, tapi nanti dicek kalau misalnya ada yang paling update ya. Nah, di sini kita lihat ya, Undang-Undang Migas yang diatur di sini minyak dan gas bumi. Apa sih tujuan undang-undang ini? Kita lihat dulu nih. Minyak dan bumi adalah proses alami berupa hidrokarbon. Jadi udah tahu ya, H dan C. Hidrokarbon dalam kondisi tekanan. Nah, tapi dalam penggunaan hidrokarbon ini atau minyak dan gas bumi ini, yang mana sih yang boleh dijual? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bagaimanakah sebenarnya kalau standar peraturan di Indonesia itu yang dijual atau diekspor ke luar negeri itu ada bentuk seperti apa gitu kan? Apakah sama yang diekspor dengan yang diimpor gitu, dan kenapa Indonesia masih ketergantungan minyak dan gas bumi? Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman harus jawab, kan peraturan ini munculkan untuk menjawab tantangan yang ada saat ini gitu kan. Nah, kita lihat di sini, kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara. Jadi kalau misalnya pertambangan minyak dan gas bumi, teman-teman boleh cari ya, misalnya kalau pertambangan banyak perusahaan minyak oil and gas ya, yang dimana kalau misalnya engineer muda ya, misalnya teman-teman ini setelah lulus ya, sarjana, biasanya kalau yang prestisius kayak Halliburton, Caltech, apalagi saya lupa, di perusahaan minyak dan gas, intinya itu pekerjaan yang sangat bonafit gitu lah untuk menghasilkan benefit buat Anda sendiri. Nah, tapi secara standar peraturan energi, kita akan mau melihat sebenarnya tujuannya SP ini kenapa? Apakah minyak dan gas ini sebenarnya hanya untuk keuntungan atau untuk pemerataan di Indonesia? Ini yang harus teman-teman cek lebih dalam nanti. Tapi nanti ada beberapa data yang akan kita lihat menariknya minyak dan gas Indonesia seperti apa sebenarnya. Oke, mungkin kalau misalnya nanti teman-teman ada yang magang ya, kalau misalnya magang di Pertamina, biasanya ya kalau ngeliatin kayak depo minyak dan gas ya, misalnya kayak di Balikpapan ada ya. Saya lupa kalau misalnya teman-teman ke Riau misalnya ya, ada juga minyak dan gas macam-macam kayak tempat penampungannya ya dan lain-lain. Ini yang menarik sebenarnya. Rata-rata kan Undang-Undang Migas ini sebenarnya ngatur tentang cara pelaksanaan eksploitasi, penjualan dan lain-lain, kan diatur di undang-undang ini. Nah, kita lihat nih di sini sebenarnya kegiatan yang diboleh minyak dan gas itu eksplorasi dan eksploitasi.
Jadi ini sebenarnya kerjaan teman-teman tamban geologi sama geofisika. Sedangkan kegiatan usaha hilir itu pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga itu sebenarnya udah masuk ke ranah penjualan ya. Biasanya niaga Pertamina. Nah, teman-teman, sebenarnya kita nanti lebih mendalam itu di Undang-Undang SP ini sebenarnya Undang-Undang Migas ini di dalam mata kuliah kita standar dan peraturan energi. Yang tadi pertanyaan di awal, sebenarnya yang dijual ekspor itu atau yang dikonsumsi itu seberapa sebenarnya? Apakah sebenarnya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Indonesia itu sudah memenuhi demand Indonesia sebenarnya? Kan di sini ada dua usaha ya, usaha hulu itu kepala ya, di atas eksplorasi eksploitasi. Teman-teman harus menyiapkan pertanyaan ini jawaban ini nanti ketika nanti setelah video ini. Nanti kita akan mulai nanti jam 9. Saya beri waktu teman-teman cari argumentasi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Tapi yang pertanyaan utama ini yang saya tanyakan tadi, apakah minyak dan gas bumi yang dijual keluar itu adalah sama kualitasnya dengan yang diedarkan di Indonesia yang dijual secara nasional atau lokal gitu. Dan yang kedua, apakah usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi itu sudah memenuhi kebutuhan di Indonesia? Setelah itu, apakah minyak dan gas bumi ini masih kurang nggak sebenarnya? Kalau nggak, misalnya kan kalau minyak dan gas bumi itu masih tidak bisa memenuhi kebutuhan, apa sih usaha Indonesia? Apakah dengan undang-undang ini mendukung usaha tersebut? Nah, itu yang harus teman-teman cari sebenarnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa ya. Saya paling senang sebenarnya kalau undang-undang migas itu sebenarnya bentuk usahanya itu seperti apa gitu yang dibolehkan. Karena kayak gini, selama ini kalau misalnya kita bergerak di migas itu harus nggak ada yang istilahnya BUMD atau misalnya badan usaha milik ini ya, kecil-kecilan gini ya. Tapi rata-rata ya perusahaan besar gitu. Berarti membutuhkan investasi yang sangat besar gitu ya buat teman-teman. Karena jangan sampai nanti beberapa pemahaman di standar peraturan energi, apakah standar ini sebenarnya dan peraturan ini mempersulit bidang usaha sebenarnya Pak atau gimana? Sebenarnya bukan mempersulit, tapi bagaimana menjaga keamanan gitu. Karena kayak gini, yang namanya minyak dan gas bumi, teman-teman masih ingat ya, kayak kasus lumpur lapindo. Lumpur lapindo sama, kan itu eksplorasi saya lupa eksplorasi minyak atau gas dulu waktu lumpur lapindo. Nah, kalau nggak salah itu karena ada lumpur purba misalnya waktu eksplorasi ya, malah meluap, akhirnya timbul lumpur ya. Akhirnya dianggap kesalahan perusahaan sampai dianggap bencana nasional kan. Nah, ini yang sebenarnya yang ditakutkan terjadi lagi gitu. Makanya sekarang mau dilihat dari aspek-aspek tersebut gitu. Nah, sekarang dipahami dulu ya pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Saya ulangi lagi. Pertanyaan satunya tadi, apakah tadi kualitas hidrokarbon atau minyak dan gas bumi yang diekspor dan yang dikonsumsi secara lokal nasional itu sama atau beda? Nanti tolong berikan buktinya. Yang pertanyaan yang kedua itu, apakah minyak dan gas bumi itu sudah memenuhi kebutuhan atau demand di Indonesia atau masih kurang atau berlebih gitu. Terus kalau kurang, sebenarnya kenapa mereka mesti ekspor gitu? Apa tujuannya? Nah, ini sebenarnya teman-teman harus melihat sebenarnya dari undang-undang ini sebenarnya. Kalau 2001 sebenarnya masih zamannya siapa ya? Saya masih lupa ya. Masih banyak sebenarnya kalau kita ngelihat standar dan peraturannya. Tapi di Indonesia ini yang berlaku sebenarnya, selama kita masih megang yang tidak menyalahi dengan undang-undang. Intinya kalau kita bergerak secara teknologi atau teknis, harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang itu sebenarnya bukan kayak panduannya, bukan panduan teknis, tapi panduan secara legalisasi hukumnya gitu. Cara melakukan yang benar gitu. Sedangkan yang teknis itu cara melakukan yang baik gitu. Karena yang benar itu yang sesuai dengan undang-undang, yang baik itu sesuai dengan panduan teknologinya gitu kan. Oke, sekarang kita akan bergerak ke International Energy Agency. Teman-teman, menarik ya, saya selalu pakai yang
ini International Energy Agency. Teman-teman bisa lihat ya, populasi kita udah 267 juta dengan GDP kita 2015 itu hampir $1.000 ya. Teknologi kolaborasinya itu cuma satu. Artinya apa? Kita masih ketergantungan satu bidang teknologi ya. Nah, tapi yang menarik di sini nih, ketika IEA masih ingat ya, International Energy Agency. Di sini kita lihat nih, Indonesia masih mengimpor oli besar-besaran ya dalam beberapa tahun. Artinya apa? Berarti kita masih defisit ya. Sebenarnya menjawab pertanyaan kedua, tapi saya butuh argumen teman-teman nanti pada pukul 9 ya. Oke. Sebenarnya kita kaya ya. Di sini udah jelasin ya. This resource-rich nation is the world largest producer of coal and Southeast Asia biggest gas supplier. Batu bara kita kaya, gas kita kaya. Tapi batu bara dan gasnya itu diubah jadi apa gitu? Apa nggak bisa dikonsumsi langsung di Indonesia atau gimana gitu kan? Atau malah dijual? Jadi kayak gini logikanya. Kita punya gas, kita punya batu bara, nggak dikonsumsi langsung, tapi dijual, diekspor agar dibeli nanti uang hasil pembeliannya itu untuk membeli minyak gitu kan? Karena di sini kelihatan ya. Jadi kita memproduksi batu bara, coal, sama supplier gas, tapi sebenarnya pemakaiannya kayak gimana? Apakah kita pengguna indirect gitu kan? Lebih menguntungkan yang mana sebenarnya? Ini yang sebenarnya saya minta ke teman-teman menganalisis keadaan kondisi sebenarnya. Oke. Tapi kita lihat di poin ketiga atau kalimat ketiga, the country is the largest producer of biofuel. Nah, ini yang saya bilang kemarin ya. Kita juga produksi paling besar loh biofuel. Sekalian effort to export its renewable energy potential. Sebenarnya biofuel ini bisa aja kelapa sawit ya kemarin ya, atau bisa juga biodiesel yang untuk untuk meningkatkan eksploitasi energi terbarukan. Nah, kenapa saya lebih senang kayak baca kayak gini data web ya? Sebenarnya karena datanya terbuka dan saya nggak dituntut kalau misalnya menunjukkan data ini. Berarti saya cuma nggak ngiklanin juga ya, tapi cuma bantu teman-teman melek data Indonesia ya. Di sini kita lihat sebenarnya ini terkait ya nanti ya persiapan kalian harus mulai paham ya satuan-satuan ini ya. MTOE million ton oil equivalent, TH terawatt hour, MT million ton of CO2. Berapa sih? Ini angka-angkanya bagus nggak sebenarnya? Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Ini apa artinya? Emisi semakin meningkat ya. Oke. Apa sih yang disarankan oleh International Energy Agency kepada Indonesia? Salah satunya untuk mengurangi penggunaan minyak ya. Kenapa? Karena kan kita memang harus mengurangi sesuai dengan protokol Paris dan protokol Kyoto dan lain-lain ya untuk mengurangi ini. Selama ini kita itu karena terjerat di minyak ya. Jadi masih banyak beberapa kegiatan itu sebenarnya kita masih terkendala. Dan banyak usaha-usaha itu di minyak dan gas ini tidak merata sebenarnya karena masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, sedangkan di rekomendasi ini harusnya dimulai dikurangi sebenarnya subsidi minyak kayak gini. Seharusnya yang dijual minyak ya yang di Indonesia itu kalau nggak disubsidi ya mungkin harganya misalnya 1 liter itu 10.000, cuma yang dijual 8.000. Kenapa? 2.000 nya itu disubsidi pemerintah, jadi pemerintah eksploitasi tapi disubsidi juga gitu penjualannya, jadi nggak menguntungkan. Sampai ada kebijakan waktu masih ingat ya zaman SBY ya yang subsidi BBM dinaikin tapi uang subsidi untuk bahan bakar minyak itu diubah ke dalam bantuan langsung tunai BLT. Tapi ini polemik juga nantinya. Nah ini yang jadi masalah. Di mata kuliah SP ini sebenarnya teman-teman ini bukan hanya jadi sebagai engineer ya, tapi jadi policy maker, pembuat keputusan sebenarnya. Jadi udah mengarahkan ke situ. Kenapa? Teman-teman harus nantinya bisa problem solving, making decision, itu yang paling utama sebenarnya. Karena nanti beberapa masalah ekonomi bukan hanya masalah teknis, tapi gimana caranya teman-teman itu bisa melihat peluang yang harus diambil dan mengambil resiko. Intinya mengambil resiko udah siap menghadapi. Oke,
Di sini kita lihat nih, ada resolutely decrease fossil fuel subsidy, mengurangi subsidi minyak ya, foster coordination energy policy. Ini beberapa ya. Nih, jadi peningkatan investasi bidang energi, bagaimana mekanisme harga dan harga minyak di dunia. Nah, ini yang jadi masalah ya. Oke, kita lihat nih bersama-sama. Ternyata kita itu dari data ini sampai sekarang ya 2018 ya 77.307 kiloton oil equivalent itu yang masih kita gunakan sampai sekarang energi. Teman-teman harus bisa ngetrace ya nanti di sini. Kalau saya tanyakan nanti gambar ini, teman-teman harus ngetrace selama ini oil itu, minyak dipakainya kemana aja gitu, konsumsinya apa aja, bidangnya apa aja gitu kan. Saya bantu jawab, ya transportasi, oil itu ya transportasi. Nah, tapi pertanyaannya kemana aja selain itu gitu konsumsinya. Sedangkan ada biofuel and waste, ini sebenarnya energi terbarukan ya. Ada wind solar, ini baru penetrasi kita nih. Lihat nih, penetrasi kita emang sangat kecil ya, baru mulai sejak 2000 berapa nih, 2004 mulai meningkat ya, sampai gak turun ya. Natural gas ini kan termasuk juga sebenarnya migas ya, gas, minyak non gas. Ini sebenarnya dipakai buat apa? Yang terakhir ada di coal, batu bara. Jadi kita masih ketergantungan nih. Jadi kenapa energi harusnya yang hijau ini ya dinaikin ya, biofuel and waste ini juga dinaikin gitu kan. Tapi ya realnya ternyata kita masih ketergantungan gitu. Nah, ini sebenarnya peraturan apa sih yang bisa membuat nanti yang hijau ini semakin meningkat dan oil ini semakin turun? Karena kayak gini, nggak langsung semua peraturan itu ketika diterapkan langsung mereduce atau menghilangkan ya, tapi mulai pelan-pelan gitu. Gimana mengarahkan nanti teknologi ataupun misalnya demand atau pengguna teknologi itu nanti mulai mengurangi penggunaan fosil sampai berubah ke terbarukan. Nah, coba sekarang ini yang energi supply ya. Coba sekarang di sini sebenarnya teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya coal, ini konsumsinya dari sektor ya, yang saya bilang tadi. Ternyata yang paling banyak ini by type gitu. Ini sebenarnya erat kaitannya dengan konsumsi energi per sektor ya. Oh, nggak dimunculin ternyata, nggak bisa dimunculin. Sebenarnya ada beberapa data kalau misalnya di ini sayang ya nggak bisa dimunculin sama IEA-nya. Sebenarnya kita punya, cuma kayaknya ini harus berlangganan kalau mau ngeliatin konsumsi back sektor. Yang bisa cuma dilihatin sektor energi industri. Ternyata pemakaian untuk batu bara itu ternyata hanya untuk industri. Untuk pertanyaan tadi ya. Tapi kalau misalnya untuk oil, minyak, oh ini mah ekspor dan impor ya. Ekspornya meningkat, impornya semakin berkurang ya Indonesia. Tapi kita lihat nih, oil panel consumption by product, minyak kita itu rata-rata dikonsumsi dari mana gitu. Nih, motor gasolin kan, iya ini anggaplah ini motor gasolin kan buat kebutuhan minyak dan motor ya, kendaraan bermotor. LPG etan ini anggap yang LPG 3 kilo. Tapi yang gas diesel ini kayaknya diesel ya, pembangkit ya. Ini bisa juga pembangkit yang lain. Ini sebenarnya sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Ternyata sangat jomplang gitu ya. Pengguna LPG ternyata sama sedikit, minyak masih ketergantungan besar ya. Ini yang bensin ya, kerosin ini sebenarnya kan bensin ya. Udah mulai dikurangi gitu kan, sampai udah mau dihilangin. Makanya beberapa sekarang SPBU itu jarang jual bensin. Nah, sekarang pertanyaan, bisa nggak Indonesia nanti nurunin ini sampai nanti decrease, kurang minimal dari 15.000 kiloton ini kita ubah jadi sampai 10.000 kiloton gitu. Bukan menghilangkan ya, tapi mengurangi gitu dampak-dampaknya. Coba sekarang yang tadi udah oil, coal, sekarang kita coba
natural gas. Gas kita lebih banyak dikonsumsi apa nih? Ternyata ini panel consumption ya. Coba kita lihat dari by sektornya gitu, consumption by sektor. Oke. Ini ingat ya, ini masih data International Energy Agency, belum yang lain. Oh, rata-rata penggunanya ternyata masih industri. Sempat turun, tapi naik lagi gitu. Nah, ini yang sebenarnya non energy use ini transport ada yang make semenjak 2008, tapi udah mulai dikurangi. Tapi ada nih non energy use ini artinya apa? Penggunanya bukan penggunaan untuk energi gitu, tapi yang lain gitu. Mungkin kayak masak ya, masak dan lain-lain. Ini kan perpindahan ya. Atau commercial public service ini apa? Bisa jadi untuk kebutuhan masa dan lain-lain. Oke. Ini beberapa sebenarnya energi efisiensi, energi outlook ya. Ini usaha-usaha yang sudah dilakukan beberapa peneliti di luar sana, mengeluarkan biasanya kalau peneliti itu buatnya report, Indonesian Report, Energy Outlook. Nah, sekarang karena kita udah masuk di peraturan migas dan melihat kenyataan migas di Indonesia versi International Energy Agency, di mana agensi energi sekarang kita pindah coba ngelihat statistik kalau dari ASEAN Center for Energy. ASEAN Center for Energy saya lumayan tahu juga. Nah, sama nggak sih tadi perbandingan di antara migas ini? Oke. Kalau kita lihat teman-teman hampir sama ya, oil ya, tapi kita lihat durasi tahunnya itu dia 2017 77.411 ya kiloton oil equivalent. Sedangkan di sini kalau kita lihat tadi, kita kembalikan ya energi, coba kita lihat bandingin dulu. Ini energi apa ya? Energi statistik ini supply juga ya sepertinya. Koreksi saya kalau saya salah ya. Oke, anggap ini udah sama ya. Oil sama nggak ya? 2017 75.000. Jadi agak ada perbedaan 1.000 kiloton oil equivalent ya, oil di sini, karena ASEAN Center for Energy ini berbeda juga bidang penelitiannya. Kalau ASEAN Center for Energy ini dia itu berpikir bagaimana kalau misalnya ada sistem nanti yang mengatur se-ASEAN gitu, biar sama gitu, biar saling melengkapi gitu, bisa terkoneksi antara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Laut PDR, Myanmar, Filipina, Singapura dan lain-lain gitu, terkoneksi gitu. Gimana nanti penjualan nggak usah internasional gitu, tapi secara ASEAN gitu, gimana menguatkan ASEAN, karena selama ini jual minyaknya itu rata-rata ke Amerika, ke Arab Saudi, mana. Jadi yang kaya, negara kaya makin kaya, negara yang middle ini, setelah yang berkembang ini makin susah gitu. Nah, ini yang sebenarnya kenyataan-kenyataan yang harus dihadapi gitu. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalnya materi saya memang kadang-kadang nggak terlalu terfokus di nama mata kuliahnya, tapi sebenarnya saya lebih suka up to date atau yang terkini gitu, materi yang terkini. Sebenarnya teman-teman nanti ada yang ini ya, virtual Minerba, sebenarnya virtual Minerba, kelanjutan dari Minerba event ya, EBTKI Connect kemarin. Karena EBTKI ada ini ya, energi baru terbarukan dan konservasi energi, yang Minerba-nya ada juga nih. Eventnya itu nanti 10 sampai 11. Kebetulan hari ini jam 10, tapi kayaknya kalian ada kuliah ya, jadi nggak mungkin kita mulai ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu nanti. Nanti ada beberapa yang harus teman-teman cek di sini, oil dan gas. Usaha-usaha Indonesia itu udah apa aja gitu sebenarnya. Nih, sebenarnya teman-teman lihat nanti di UU Migas atau baca nanti beberapa berita di UU Migas ini. Sebenarnya UU Migas ini nanti endingnya itu apakah UU Migas ini nanti akan semakin ditingkatkan
atau mulai dikurangi. Maksud ditingkatkan ini, migas ini ditingkatkan produksinya untuk dikonsumsi dalam negeri atau ditingkatkan produksinya itu untuk penjualan gitu. Nah, itu yang harus teman-teman nanti. Sedangkan kalau misalnya dikurangi, apakah memang untuk mendukung undang-undang EBTKE gitu? Karena kita lihat di sini ya, UU-nya migas kan baru dibahas 2021. Artinya kenapa? Berarti bukan fokus pemerintah gitu ya. Nah, ini yang teman-teman harus analisis gitu. Karena gini, dengan kita tahu apa yang sedang trending di pemerintah, berarti kita sudah tahu nanti pangsa pasar yang harus nanti digerakkan gitu. Ini kan bahas EBT. Ingat, EBT nggak akan bisa jadi solusi kalau misalnya fosil itu masih mayority. Istilahnya masyarakat masih ketergantungan. Kalian nggak akan bisa ngomong kayak gini, Mas nanti pakai motor listrik ya. Nanti orang-orang pasti ngomong kayak gini, gimana pakai motor listrik, SPBU-nya aja belum ada ya, stasiun pengisian bahan bakar utamanya belum ada gitu kan. Nah, ini yang jadi sebenarnya dilihat nanti gimana cara perlahan pemerintah itu mengubah paradigma kita ya jadi energi terbarukan gitu. Nah, ini yang teman-teman nanti analisis di undang-undang migas ini. Sistem energi ini sebenarnya bukan hanya melihat dari energi terbarukan, tapi bagaimana transisinya nih dari energi terbarukan. Jadi memang tujuan utama sistem energi itu bukan langsung menerus menghilangkan energi fosil, tapi gimana transisi pelan-pelan dari energi fosil ke energi terbarukan. Tapi ini yang teman-teman harus lihat peluang dan potensinya. Kenapa harus memahami standar peraturan energi biar kita bergeraknya secara benar gitu. Tidak menabrak seluruh peraturan gitu. Jadi tahu mana celahnya, mana kelonggarannya, dan mana yang harus dilaksanakan. Oke, itu saja kuliah saya hari ini. Hanya 26 menit. Tapi ingat ya teman-teman, nanti pukul 9, setelah nanti jam 9 kita on class virtual. Saya akan tanya teman-teman pertanyaan langsung dengan data-data yang udah teman-teman analisis. Ada 3 teman-teman harus buka, yaitu UU Migas 2001, International Energy Agency untuk melihat kenyataan minyak dan gas di Indonesia, sama perbandingan nanti ASEAN Center for Energy. Oke, sekian yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.